kita akan mulai belajar tentang arti pernikahan yang benar justru dari masalah perceraian. Nggak enak sekali ini. Tapi kita harus tahu, satu-satunya buku di dunia ini, saya ulangi, satu-satunya buku di dunia ini yang ada statement I hate divorce, aku benci perceraian, itu hanya Alkitab. Tidak ada buku lain di dunia yang berani menulis konsep ini. Saudara perhatikan, Tuhan itu bukan hanya nggak suka orang bercerai, tapi benci. Nah, maaf, kalau ada di antara kita yang ikut belajar sekarang, maafkan saya. Tapi kebenaran ini harus didengar oleh semua orang. Karena ini firman Tuhan. Maaf. Kalau ada di antara kita yang ikut belajar saat ini, pernah cerai dan menikah lagi ataupun tidak menikah lagi, demi kasih Kristus, jangan tertuduh. Ayo kita belajar. Tapi Tuhan tidak pernah menuduh kita. Tapi please, tolong, jangan cerai lagi dan menikah lagi. Cukup untuk satu kali itu saja. Mengapa begitu? Yang belum tahu ayatnya di mana, ayo kita buka Maleakhi 2 ayat 16. Saya minta semua bawa Alkitab, kita lihat. Saudara, tidak ada buku lain di dunia yang pernah menuliskan aku benci perceraian kecuali Alkitab. Maleakhi 2:16. Berarti tidak ada Tuhan lain di dunia ini yang pernah berfirman aku benci perceraian selain Yahweh Tuhan kita. Nah, nanti kita lihat alasannya. Karena semua firman yang Tuhan ucapkan selalu punya alasan, selalu punya maksud, selalu punya background atau latar belakang. Mau bahasa Inggris dulu, bahasa Indonesia dulu? Inggris dulu ya, karena kita di Amerika. Kalimat pertama saja. Bahasa Inggris terjemahan apa saja? 1, 2, 3. Loh, ayo. Oh, tidak apa-apa. Yang Inggris dulu ya. 1, 2, 3. For the Lord, the God is of Israel, And then? said that hates putting away. Ya, putting away, memisahkan. Ya, yang Doris terjemahnya? For I hate divorce. Indonesia sekarang, kalimat pertama. 1, 2, 3. Sebab aku membenci Perceraian. Nah, sekarang kita lihat alasannya. Tuhan tolong kami semua. Satu-satunya buku di dunia ini, maaf lagi sekali bagi yang baru tahu hari ini hal yang banyak orang berkata aneh sekali, tapi ini tertulis. Maka itu kalau kita mengakui firman Alkitab ini firman Tuhan, berarti apa yang tertulis di dalamnya, dan satu-satunya buku yang disebut the truth atau kebenaran, ya cuma Alkitab ini. Tidak ada buku lain di dunia yang disebut kebenaran selain Alkitab ini. Nah, alasannya ini dia. Hubungan seks. Tadi pagi waktu Amerika, saya diminta mengajar oleh satu komunitas di Balikpapan, dan mereka memberi tema unik, rahasia umur panjang dan hidup bahagia. Keren bukan temanya? Bagi yang ingin tahu, nanti cari di Facebook, Instagram saya. Nah, salah satu yang saya bahas, penyebab orang itu hidupnya nggak panjang dan hidupnya menderita karena salah menikah dan rumah tangga yang seperti neraka. Renungkan kalimat ini. Kalau ada yang setuju, katakan dia. Saya ulang. Salah satu penyebab orang itu hidupnya nggak bahagia. Kalau orang hidupnya nggak bahagia, pasti nggak sehat. Maaf. Ternyata salah satu penyebabnya adalah karena pernikahan yang nggak harmonis. Kira-kira betul atau salah? Saya punya istilah pada waktu mengajar banyak anak-anak remaja.
orang yang salah menikah, itu istilah saya ada dua. Satu, seumur hidup ngemut silet. Sebenarnya ngemut, memulung silet. Berarti menderita. Silet, ya? Apa? Razor, ya razor. Yang kedua, orang yang salah menikah itu seperti pakai sepatu, di salah satu sepatunya ada kerikil kecil yang nggak bisa dikeluarkan. Maaf, sangat tidak enak hidup yang seperti itu. Dan saudara, yang menyedihkan, korbannya pasti anak-anak. Kira-kira betul atau salah? Betul. Setiap kali hubungan suami istri, ayah ibu itu tidak sehat, anak-anak itu menderita. Saya percaya saudara yang sudah tinggal di Amerika lama akan tahu. Pernah nggak saudara memperhatikan salah satu teori yang dipakai oleh semua polisi untuk menyelidiki perkara kriminalitas, termasuk berapa ada penembakan di beberapa state. Coba saudara perhatikan. Setiap kali polisi menangkap pelaku kejahatan, interogasi pertama akan dicari keluarganya siapa orang ini. Pernah perhatikan nggak sistem itu? Selalu dicari. Karena dalam ilmu kriminalitas 90 sekian persen hidup manusia itu rusak. Catat, 90 sekian persen hidup manusia itu rusak. Ini dunia kriminalitas mencatat, bahkan di negara manapun, semua penyebab kerusakan karakter, kerusakan mental, semua itu pasti dari rumah. Pasti dari rumah. Maka itu firman ini luar biasa. Kalau saya pakai istilah pernikahan yang menjadi sebuah keluarga. Saya ulangi, pernikahan yang menjadi sebuah keluarga, itu istilah saya pabrik dari kehidupan. Ngerti? Kenapa saya bilang pabrik dari kehidupan? Karena lahir anak-anak. Dan anak-anak dari pernikahan itu akan membentuk komunitas. Nah, bagaimana suasana pabrik kehidupan itu? Itulah produknya yang akan dibawa atau dipasarkan. Maka itu mengapa Bapa di surga membuat skenario mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus di peristiwa apa? Pernahkah kita tanya? Karena logika kita harusnya mikir begini. Mujizat terakhir yang terbesar yang Yesus buat sebelum dia ditangkap di Getsemani, Lazarus bangkit. Nah, saya pernah mikir logika ini. Mengapa Bapa di surga tidak membalik? Kalau mujizat yang pertama Tuhan Yesus buat itu di peristiwa kebangkitan Lazarus, yang mana seluruh orang Israel tahu sudah 4 hari lo mati. Kira-kira Tuhan Yesus lebih terkenal nggak daripada cuma membuat mujizat di pernikahan yang cuma kalangan keluarga saja yang tahu? Berarti maksud logika saya, ternyata Bapa di surga punya rencana, yaitu supaya seluruh dunia tahu pernikahan itu penting bagi Tuhan. Maka itu saudara, lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan, institusi pertama yang dibentuk oleh Tuhan, bukan negara, bukan pemerintahan, bukan CV dan bisnis lain. Tapi firman Tuhan memberitahu kita, lembaga pertama yang dibuat Tuhan adalah pernikahan. Berarti dia punya maksud di dalam pernikahan itu. Satu kali saya diminta untuk mengajar dengan tema, lembaga apa yang dipercaya oleh Tuhan untuk mewakili surga di dunia? Wah,
Saya bilang ini tema keren sekali. Saya tanya kepada yang buat acara, kenapa panitia memilih tema ini? Perhatikan temanya. Siapa atau lembaga apa, institusi apa yang dipercayai oleh Tuhan untuk mewakili surga di dunia? Ternyata panitianya bilang, karena hari ini kita melihat begitu kacaunya pernikahan itu. Bahkan tidak sedikit ada keluarga pendeta yang bermasalah. Maka kita temukan di Alkitab, satu-satunya lembaga yang Tuhan percayai sebagai wakilnya di dunia adalah pernikahan, adalah keluarga. Maka itu lembaga pertama yang dibuat adalah keluarga. Dan mujizat yang pertama dibuat oleh Tuhan Yesus adalah di pernikahan. Ini luar biasa, saudara. Karena Tuhan mewakilkan dirinya di dalam keluarga. Siapa masih ingat pidatonya Mother Teresa? Tahun 80, tahun 80, 79 bulan November tanggal 10, Mother Teresa dinyatakan mendapat Nobel Prize. Wah, itu luar biasa. Akhirnya awal 80 PBB United Nations mengundang Mother Teresa untuk speech. Dan kita tahu Mother Teresa ini bukan pembicara ulung, jadi ngomongnya cuma singkat. Dan itu terekam sampai hari ini, saudara bisa cari di YouTube-nya. Mother Teresa berkata singkat, "Hei para pemimpin dunia, jangan bicara world peace, perdamaian dunia di gedung ini. Tapi kalian pulang ke rumah, buat damai di rumah, maka dunia akan damai." Lalu kalimat pendek, phrase-nya yang dipakai oleh banyak manusia di dunia, everything start from home. Love starts from home. Dan dunia mempercayai itu. Maka itu suami istri. Mengapa si setan paling gak suka keluarga harmonis? Ternyata setan tahu keluarga itu pabrik kehidupan. Akan jadi apa komunitas tergantung pabriknya. Dan itulah kita, suami istri atau keluarga. Maka itu bukan tanpa alasan Tuhan dengan begitu tegas berkata, sebab aku benci perceraian. Saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Maka itu anak-anak kita harus tahu kebenaran ini, sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan kita sebagai orang tua. Terus sampaikan kepada mereka sejujur-jujurnya. Inilah yang Tuhan tuliskan dalam firman-Nya. Tuhan tahu kita manusia yang sering gagal. Tapi setelah kita dengar kebenaran ini, ayo sampaikan kepada semua orang yang kita tahu. Apalagi kalau mereka persiapan menikah. Sampaikan kebenaran ini. Hal yang pertama, hanya Alkitab, satu-satunya buku yang menuliskan bahwa pernikahan itu hubungan pria dan wanita, dan begitu seorang pria disahkan jadi suami, maka dia adalah kepala dan tubuhnya dipotong. Seorang gadis ketika disahkan jadi istri, maka dia potong kepala, tinggal tubuhnya saja. Dan hanya Alkitab yang mengajarkan ini. Maka kepala laki-laki yang adalah suami disatukan dengan tubuh istrinya. Lalu kepala si istri digabungkan dengan tubuhnya suami, itu yang dikubur. Sehingga yang hidup tinggal kepala dan tubuh saja. Dan ini konsep yang luar biasa. Maka itu tegas firman Tuhan berkata, hanya satu kepala dan satu tubuh. Tidak ada poligami, enggak ada poliandri. Karena kepala dengan tubuh. Bayangkan kalau tubuh dua kepala atau lebih, menakutkan. Bagaimana kalau kepala dua tubuh, itu namanya kembar siam. Jadi Tuhan maunya satu dan satu.
Tapi kita lihat setan merusak dengan macam-macam cara pernikahan yang mengerikan sekali. Maka itu saudara, kita harus berani menyampaikan kepada dunia. Walaupun ini melawan arus, tapi kita harus berani menyatakan kebenaran ini. Dan kita tidak bisa memaksa orang untuk mengikuti atau mempercayai. Tugas gereja hanya menyampaikan kebenaran ini. Terima atau tidak, bukan urusan kita. Tapi kebenaran harus disampaikan. Kita lihat Wahyu 19. Mulai ayat 6. Dalam Wahyu 19 ayat 6 dinyatakan dengan jelas. Judulnya apa? Hari pernikahan anak domba. Saudara, klimaks atau highlights dari seluruh rencana Tuhan, mulai kitab Kejadian, penciptaan, sampai Taman Eden, kejatuhan manusia, dan terus berjalan rencana Tuhan itu. Klimaksnya itu di Wahyu 19. Kenapa berani dikatakan klimaks? Karena ayat 6 berkata, lalu aku mendengar suara yang nyaring, suara yang besar, suara seperti desau air bah, suara seperti bunyi guru. Nah, kalau saudara mempelajari kitab Wahyu, hampir setiap pewahyuan, revelation yang Roh Kudus, Roh Yesus berikan kepada saudara kita Yohanes, selalu didahului dengan ada suara. Tapi ayat 6 Wahyu 19 itu suara yang paling kencang. Nah, saya ambil sebagai pengertian, berarti inilah revelation yang paling dahsyat dari semuanya. Ada apa? Coba baca ayat 6 sama-sama. Ya, bahasa Indonesia ya. Wahyu 19 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan ya. Terus, tidak apa-apa. Ulang-ulang Pak Manik. Oke. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Saudara, satu-satunya ayat di Alkitab yang memberitahu kita kapan dia disebut the King of Kings and the Lord of Lords, justru di pasal 19 ini. Nah, coba baca lagi ayat 16-nya. Ini masih satu perikopnya, walaupun ayat 11 disebut firman Tuhan. Kita nggak usah terpengaruh dengan pembagian perikopnya. 16 Pak Manik. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, ini satu-satunya ayat yang memberitahu kita kapan dia menjadi Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Jawabannya ketika dia sebagai kepala gereja bersatu dengan tubuhnya, yaitu kita gerejanya. Ini di ayat 6 tadi. Haleluya! Yahweh Tuhan menjadi Raja. Ayat 7 Pak Manik. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Oh, ayat 7. I'm sorry. Ya. 19. Iya, ayat 19. Iya. Sorry. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai, ya, dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara, istilah kita surga mantu. Surga punya pesta besar, yaitu hari perkawinan anak domba dengan gerejanya. Maka itu Tuhan benci perceraian. Lagi sekali, jangan kita tertuduh bagi yang belum tahu. Seperti perintah yang Tuhan Yesus katakan, orang yang belum tahu hukum dan melakukan kesalahan, maka hukumannya lebih ringan daripada orang yang sudah tahu hukum tapi melanggar.
Betul ya? Ini hukum yang dipakai secara internasional sampai hari ini juga. Nah, yang membuat saya bertanya-tanya, itu ayat yang ke-9. Coba. Berbahagialah orang yang diundang di pesta kawin anak domba. Ayat 9, ayat 8. Coba tolong saya. Ayat 8 dan 9. Berbahagialah orang 9. Terima kasih Pak Sam. Ya, bacakan Pak Manik. Suara paling besar di antara kita. Wahyu 19 ayat 9. Iya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Haleluya. Berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Saudara, lama sekali saya ingin mengerti rahasia ini. Siapa yang diundang itu? Kok aneh sekali. Tidak ada satu ayat pun yang menuliskan orang bercerai masuk neraka. Tidak ada. Bersyukur buat kemurahan Tuhan karena Dia tahu kekurangan kelemahan kita, sehingga tidak ada hukum yang mengatakan. Tapi ini yang dunia harus tahu. Nah, sebelum saya uraikan ayat 9, mari kita lihat Matius 1 ayat 6. Nah, ini salah satu alasan yang paling kuat. Maka itu, kalau ada di antara kita yang belum tahu hukum dan kita melanggar, Tuhan mengampuni dan memaklumi. Tapi setelah kita mendengar firman ini, tolong usahakan untuk nggak ada perceraian. Tahun 84 waktu saya lama di Jerman. Nah, ada orang Indonesia yang sangat humanis. Nah, di situ saya ini baru pertama kali tahu what is humanism. Humanisme itu apa? Wih, ternyata sebuah paham yang luar biasa. Zaman itu sudah mulai didengungkan tentang LGBT. Kan nggak manusiawi. Kalau orang itu sudah saling cinta, nggak boleh meneruskan. Tapi nggak bahas itu. Nah, dia datang dengan 3 orang Jerman. Jadi berempat diskusi dengan saya. Kami lagi santai di sebuah tempat kopi. Nah, ternyata 1 orang Jerman dan 1 orang Indonesia ini membahas Malaki 2:16. Pak Pendeta, ada 1 kalimat di dalam Alkitabnya orang Kristen yang sangat tidak humanis. Wih, saya pikir ayat yang mana? Lalu dia baca Malaki 2:16. Nah, di situ saya baru ngerti apa itu humanisme. Ringkasnya, dia berkata gini, kalau 2 orang itu sudah nggak cocok, kejam nggak, sadis nggak, kalau tetap dipaksa untuk tinggal bersama, nggak boleh cerai. Saudara, itu pertama kali saya mendengar istilah humanisme. Dan terus terang, semua penjelasan mereka masuk akal, sangat logik, dengan macam-macam alasan. Saya ngakui, maka itu yang pernah belajar humanisme akan mengerti. Dalam waktu yang singkat, saya harus dapat jawaban. Terus gimana dong saya harus jawab? Karena saya sangat percaya firman Tuhan nggak pernah salah, kitanya yang salah. Lalu cek masuk sebuah ide. Saya tanya balik. Misalnya, kalau orang itu cerai, yakin akan ketemu orang yang cocok? Nah, dari situ saya menemukan prinsip Alkitab. Satu-satunya hal yang membuat orang itu menikah dapat yang cocok. Ini saya kumpulkan semua ayat-ayat pernikahan di Alkitab. Hanya yang menikah dengan mayat akan cocok. Ngerti nggak maksudnya? Karena selama manusia masih hidup,
punya pendapat, punya ide, punya keinginan, punya emosi. Nah, dari sini kita melihat mengapa pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus adalah mengampuni. Ternyata satu-satunya hal yang membuat rumah tangga yang secara fakta nggak mungkin ketemu yang cocok. Ternyata kalau kita mau saling mengampuni. Saling mengampuni. Saudara, sebelum kita lanjutkan, saya ingin meyakinkan setiap pribadi. Untuk konsep pengampunan ini ada dalam keluarga kita. Saya ingin semuanya menjawab. Berapa pertanyaan ini? Satu. Adakah manusia yang nggak pernah salah? Nggak ada. Ayo jawab dong. Tidak ada. Nah, bukankah salah satu sebab perceraian adalah nggak cocok karena dia salah terus? Wah, ini konsep yang luar biasa. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang nggak pernah salah. Maka seharusnya kalau pasangan kita salah, saya anjurkan seperti firman Tuhan, maka kita yang disalahi harusnya tertawa. Loh, kenapa tertawa? Bukan mentertawa yang salah, tapi tertawa sadar, ternyata kita dua sama ya. Loh, betul tidak? Kalau kita dua saling menyadari bahwa kita ini sudah sering salah. Hari ini bisa salah, besok-besok pun akan salah. Maka ketika pasangan kita berbuat salah, maka dengan sesadar-sadarnya kita yang disalahi. Ya udah, kita sama. Sering salah, bisa salah, dan akan salah. Setuju pendapat ini untuk kita semua? Maka itu, kalau kita sadar sering salah, kemarin-kemarin, hari ini bisa salah, dan besok akan salah, maka jahat kita kalau kita menuntut orang yang di samping kita untuk tidak boleh salah. Setuju saya katakan ini? Maka itu setelah kita menyadari konsep ini, itu sebabnya pengampunan adalah hukum yang tertinggi. Ampuni. Semua kita pasti tahu doa Bapa kami. Tolong lanjutkan kalimat ini. Dan ampunilah. Ayo, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya katakan, inilah doktrin tunggal dari kerajaan surga yang bukan buatan penemuan manusia. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Luar biasa, anak-anak kita akan tinggal dalam suasana surga ketika kita, papa mamanya, hidup terus dalam pengampunan, dalam pengampunan, dalam pengampunan. Surga di dunia. Kalau itu terjadi, hidup ini luar biasa. Nah, Matius 1 ayat 6. Pak Manik baca lagi. Wah, suaranya hebat. Matius 1 ayat 6. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Nah, tahun 83 saya mendapat rahasia ayat ini. Saudara lihat. Daud memperanakkan Salomo bukan dari istrinya, tapi ngerti nggak? Ini kaget saya. Daud, kalau Isai memperanakkan Daud, ya dari mama, dari istrinya saya. Tapi Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Bukan soal isi panglimanya. Maaf. Enak nggak
Kalau kita sudah menikah, tapi istri kita nggak sebut istri kita, tapi istri mantan suaminya. Belum nangkep? Enak nggak kalau kita sebagai pria menikah, lalu kita punya anak dari istri kita, tetapi istri kita nggak disebut istri kita, tapi istrinya mantan suaminya yang dulu. Ngerti nggak? Tidak ada buku lain yang konsepnya seperti ini. Belum ngerti? Oke. Mana saya juga pertama, ini kok bisa begini bagaimana? Jadi begini. Arsip di surga soal pernikahan ternyata nggak bisa digantikan oleh siapa saja. Waktu Matius menulis ini, saya nggak tahu tepat. Tolong yang bisa nyelidiki. Waktu Matius menulis Injil Matius ini, peristiwa Daud mengambil istri Uria yaitu Batseba sudah terjadi berapa ribu tahun. Berarti Norris. Nah, kalau kita baca sampai hari ini, sejak Injil Matius ditulis, sudah berapa ribu tahun lagi. Arsip surga, Batseba bukan istri Daud, tapi istri Uria. Lagi sekali, jangan tertuduh yang sudah pernah cerai. Tapi ayo kita sampaikan kebenaran ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Saya ulangi lagi, tidak ada buku lain di dunia sehebat Alkitab ini. Maka itu kita harus melihat Alkitab secara utuh, secara lengkap sebagai satu kesatuan kebenaran. Walaupun Alkitab ditulis dalam rentang sekian ribu tahun oleh sekian banyak orang yang gak saling kenal dalam sejarah berbeda-beda, tapi kita percaya isinya adalah kebenaran. Kalau bukan oleh satu sutradara, satu ilham, maka gak mungkin ini bisa nyambung. Maka itu sebelum saya teruskan supaya saudara enggak kebingungan. 2 Timotius 3 ayat 16. Ini sebagai pernyataan kebenaran yang luar biasa. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ada apa dengan buku yang satu ini? Ya, Pak Manik lagi pinjam suaranya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar satu. Untuk menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan dua. Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk memperbaiki kelakuan tiga. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, keluarkan kalimat pertama. Segala tulisan. Tapi yang diilhamkan oleh Tuhan. Oke, saya tanya dulu. Saudara tinggal di Amerika, saudara warga negara Amerika atau yang sudah green card, saya tanya. Apa yang menyebabkan Amerika Serikat maupun negara-negara lain di dunia itu tetap eksis? Amerika 4 Juli 1776, jadi sudah 200 tahun berapa ya tahun ini? Kok bisa eksis sampai hari ini? Indonesia tahun ini 76 tahun. Eropa sudah lebih lama lagi. Siapa pernah menyadari? Apa yang menyebabkan negara-negara itu bisa eksis yang sudah ratusan tahun? Ayo. Regenerasi, bukan. Masih banyak orang berdoa. Masih banyak orang berdoa, terlalu rohani. Bukan. Yang gampang aja. Dasarnya dari Alkitab. Dasar dari Alkitab, bukan. Rohani. Iya, terlalu rohani, betul. Pak ini.
sejarah. Naik lagi. Dalam bentuk apa sejarahnya? Bentuk Konstitusi. Tulisan. Nah, Artikel. konstitusi. Maka itu semua negara punya undang-undang dasar, punya konstitusi. Pertanyaannya, perlu nggak kita diskusi dan berdebat siapa yang nulis? Asli nggak? Ngerti pertanyaan saya? Loh, perlu tidak kita perdebatkan? Ini asli atau tidak? Waktu itu ditulis tangan loh. Belum ada mesin tik, belum ada komputer, belum ada mesin cetak. Oh, cetak mesin cetak sudah ada. Tapi konstitusi yang saya pernah tahu sejarah itu tulisan tangan. Pertanyaannya, perlu nggak kita tahu aslinya? Itu kan salinan. Contoh lain lagi, saudara. Kalau lihat wajah saudara masih di. Kapan seorang dinyatakan lulus sebagai bachelor, sebagai master, sebagai PhD, atau dokter secara medis, atau apa saja? Itu karena apa? Sertifikat. Sertifikat. Sebelum dapat sertifikat Harus diuji. harus diuji. Ujiannya pakai apa? Penemuan dalam bentuk apa? No, Buku. nggak tulisan. Buku. Nah, saudara perhatikan. Skripsi yaitu hasil dari baca buku. Loh, ini serius. Kan kita lagi bahas kalimat segala tulisan. Oke. Saudara yang pernah kuliah, perlu nggak memperdebatkan orang yang nulis ini benar atau tidak? Perlu nggak ketemu orangnya? Nggak perlu lah. Nggak perlu lah. Kenapa nggak perlu? Karena hasil dari tulisan orang itu menghasilkan penemuan yang luar biasa. Nah, sebetulnya seperti ini. Kalau ada orang memperdebatkan Alkitab, apa kamu nggak dibohongin oleh Paulus? Apa kamu nggak dibohongin oleh Musa? Orang-orang agnostis dan skeptik, orang-orang yang nggak mau percaya Tuhan, selalu muncul perdebatan ini. Maka saudara di debat seperti itu kembalikan fakta. Berapa banyak buku yang masih dipercayai sampai hari ini, walaupun ditulis berapa ratus tahun yang lalu. Ribuan. Nah, ada yang ribuan tahun juga betul. Nah, ini segala tulisan. Kalau tulisan manusia saja bisa dipercaya, dan orang yang membacanya belajar, lalu ada ujian, lalu suruh buat skripsi, lalu dibuatkan sertifikat, itu gara-gara baca buku yang semua kita belum tentu kenal yang nulis. Juga kita nggak tahu aslinya buku ini di mana. Setuju saya ngomong ini, saudara? Apalagi tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Coba tolong baca bahasa Inggrisnya. Kalimat pertama itu saja. 2 Timotius 3:16. Apa kalimat pertama dari Alkitab bahasa Inggris? 16. Iya. All scripture is given by inspiration of God. Nah, inspiration of God. All scriptures. Oke. Ada satu lagi yang dipercaya oleh sains, dan para saintis mempercayai ini. Saudara, semua sains, semua ilmu pengetahuan, always and always based on literature. Betul? Tidak ada sebuah pengetahuan, ilmu pengetahuan, kalau tidak didasari dengan scripture, literature, tulisan. Itu nggak ada. Semuanya. Nah, waktu saya mempelajari sejarah ilmu pengetahuan, ternyata mereka bilang begini. Sebagai saintis, kita tidak boleh memperdebatkan itu tulisan siapa. Tidak boleh. Bahkan kalau kita menemukan sebuah literatur, kita pun tidak boleh membedakan ini literatur agama apa. Maka itu dalam sains mereka berkata pokoknya tulisan, literatur. Nah, kalimat ini yang buat saya kaget.
Seandainya kita menemukan satu literatur dan ternyata itu tulisan setan, kita pun tidak boleh memperdebatkan. Wah, waktu saya baca itu hebat sekali kalau begitu. Maka itu semua ilmu pengetahuan setelah based on literature selalu berdasarkan tulisan. Maka yang menentukan kemudian adalah jurnal. Maka itu perlu jurnal. Semuanya mengacu kepada jurnal. Dan di dalam jurnal itu selalu ditentukan waktunya. Maka itu saya selalu menemukan the oldest literature. Literatur tertua ditemukan tahun berapa, siapa yang nulis. Nah itu ada di jurnal. Nah suatu kali kalau sampai ada arkeolog menemukan tulisan lain, dan ketika diuji waktunya ada yang lebih tua dan yang sudah terdaftar di jurnal dan disahkan oleh para ahli, maka jurnal yang sudah punya nama ini ternyata ada yang lebih tua, maka nama ini dikeluarkan. Masuklah yang lebih tua. Nah, jurnal itu tidak bisa dibuat baku karena terus dari generasi ke generasi ditemukan penemuan-penemuan. Terus waktunya siapa paling tua, siapa paling tua. Maka itu kalau kita bisa melihat jurnal, silakan kagum. Nama Moses atau Musa itu paling banyak memenuhi jurnal. Karena Musa penulis hebat tentang law, tentang hukum. Sampai hari ini belum ada yang bisa menurunkan status Musa tentang hidup sehat, pola makan yang benar, makanan apa boleh dimakan. Itu diakui. Wih, hebat sekali. Nah, inilah kebenaran. Maka itu kenapa Paulus berani menulis segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Inspiration by God. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami firman yang tertulis ini. Maka itu sampai hari ini semua orang yang buat skripsi, tesis, disertasi disahkan oleh jurnal dan tidak boleh ada yang pernah menyontoh. Pasti diturunkan itu. Nah, saudara, seperti ini hebatnya Alkitab. Maka itu mulai hari ini dalam membaca Alkitab, dalam merenungkan firman Tuhan, ternyata saya ilmu pengetahuan sangat mendukung dengan konsep-konsep yang tertulis ini. Jadi Matius 1 ayat 6 harus kita sampaikan kepada semua orang bahwa arsip surga itu luar biasa. Kembali ke Malaki 2:16, ada satu kata, menjadi saksi. Nah, untuk apa menjadi saksi? Maka prinsip ini diikuti, diakui, dipercaya oleh seluruh dunia bahwa untuk mengesahkan sesuatu, apalagi pelantikan, ya, inauguration kalau istilah Amerika, harus ada saksi. Di negara yang bukan Kristen, negara yang ketat dengan agama apa saja, ternyata hukum ini dipakai. Suatu pengesahan, suatu pelantikan harus ada saksi. Sekarang lihat Malaki 2:14. Manik silakan. Malaki 2:14. Malaki 2 ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi. Nah, Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Stop dulu. Jangan dihilangkan kata masa. Jadi istri mudamu nanti. Dan itu lain lagi. Wife of your youth, itu kata bahasa Inggrisnya. Jadi istri masa muda. Ketika kita laki-laki dan perempuan disahkan di hadapan Tuhan,
untuk berstatus berpangkat suami dan istri, ternyata harus ada saksi. Dan dalam hal ini saksinya siapa? Tuhan sendiri. Luar biasa. Maka itu kenapa dalam Matius 19 dikatakan yang sudah dipersatukan Tuhan nggak boleh diceraikan oleh manusia selain maut. Tapi bukan berarti pasangan kita racun loh, cepat mati. Bukan begitu. Mengapa? Yaitu tadi yang Tuhan sudah persatukan di hadapan dia. Nah ini yang tertulis di Matius 1 ayat 6. Batsheba dengan Uria, walaupun kita nggak punya catatan, apakah mereka menikah di hadapan imam siapa? Nggak tertulis. Tapi faktanya, tulisan ini, arsip surga itu nggak bisa diganti, nggak bisa dihapus. Nah ini hebatnya Papa di surga. Sampai kitab Wahyu, Tuhan Yesus disebut the Son of David. Saya mikir waktu itu, dunia tahu. Kok bisa dunia tahu? Karena pengakuan dosa Daud terbaca oleh manusia sampai hari ini di Mazmur 51. Bayangkan. Jadi dunia tahu fakta ini. Tapi Tuhan Yesus nggak malu disebut the Son of David. Anak Daud. Masih ingat Bartimeus pun berteriak, Yesus, anak Daud. Maaf, saudara. Artinya anak pembunuh dan anak pezina. Betul tidak? Maka itu firman ini yang saya pakai. Maaf. Ada sekian banyak anak yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami angkat jadi anak kami, yang tidak pernah tahu siapa bapaknya. Maaf, sampai kami yakinkan mereka, kamu gak usah panik kalau kamu gak tahu siapa ayah. Tuhan tahu. Sebelum saya ke sini, di sini saya ke satu kota, saya melihat seorang, ya anak muda, dan Roh Kudus beri saya naluri untuk mengerti. Anak ini nggak pernah tahu siapa bapaknya. Itu saya selesai ibadah, saya samperin dia, saya dekati, dia kaget. Dia pikir pemimpin yang beritahu saya. Saya bilang, coba kamu tanya, apakah dia memberitahu saya? Kaget. Nah, dia nggak tahu siapa ayahnya. Saya yakinkan dengan konsep ini. Nggak usah panik, nggak usah merasa jelek karena statusmu tidak jelas kamu anak siapa. Yang penting Tuhan menyelamatkan hidup. Maka itu saudara, kita menemukan kisah kasih yang luar biasa. Yesus Tuhan nggak malu disebut anak Daud. Yang tidak lain adalah fakta. Maka itu kenapa dalam pernikahan harus ada saksi, baik secara manusia untuk legalnya, tapi Tuhan hadir menjadi saksi. Sah. Nah, kembali kepada ayat 9, Wahyu 19 ini bagian terakhir. Akhirnya saya menemukan jawaban. Siapa yang diundang di pesta kawin anak domba ini? Lagi sekali, yang sudah pernah cerai jangan tertuduh, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Tapi kalau saya sampaikan rahasia ini, lagi sekali tetap bangkitkan semangat saudara semua. Maka itu dari awal saya katakan, yang belum ngerti hukum ini dan melakukan kesalahan, Tuhan mengampuni. Tapi yang sudah tahu, jangan buat lagi kesalahan ini. Begini pertanyaannya, kalau Jokowi mantu, kalau Presiden Amerika beda dengan Indonesia. Kan Jokowi masih punya satu anak belum menikah. Kira-kira bangga nggak kita diundang ke pernikahan anaknya presiden? Loh, jawab, bangga tidak? Loh, saya tanya, bangga tidak? Iya, bangga. Tapi lebih bangga mana, jadi mantunya presiden atau jadi undangan?
Nah, dia lebih bangga jadi mantunya. Maaf, Ustaz. Hukum 1 Yohanes 3. Bagaimana kamu bisa mengasihi aku yang belum kamu lihat? Kalau kamu nggak bisa mengasihi pasanganmu, nggak bisa mengasihi sesamamu yang bisa kamu lihat. Masih ingat hukum itu? Nah, seperti itu. Kalau kita gagal menikah dengan yang kelihatan, bagaimana kita bisa bersatu yang belum pernah kita lihat? Minta Roh Kudus mengerti ini. Jadi saya ulangi lagi. Hakikat pernikahan karena Tuhan terlibat dalam hidup kita. Maka itu mengapa di semua pernikahan yang benar ada vow, ada janji nikah yang harus diucapkan dengan jelas. Kembali, ketika Barack Obama dilantik pertama kali jadi presiden, masih ingat ada pengulangan janjinya, sumpahnya? Itu enggak, diulangi di kamar tertutup. Ada cuma 1 kata loh yang kurang. Masih ingat nggak di Amerika? Iya kan? Itu penting sekali. Maka itu janji nikah kita itu bukan cuma pro forma yang hanya asal mengucapkan. Tidak, itu pengesahan. Karena yang Maha Besar, yang Maha Kudus hadir menjadi saksi. Luar biasa. Maka itu ayat terakhir Ibrani 12 Ibrani 13 ayat yang keempat. Ibrani 13 ayat yang keempat. Kita lihat ayat ini. Ya, Pak Manik silakan. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Inilah satu-satunya tulisan di seluruh dunia yang mana tidak ada pemerintah negara manapun yang sempat membuat sensus tempat tidur rakyatnya. Kira-kira kita bakal tersinggung nggak kalau pemerintah kita nyensus tempat tidur kita? Urusannya apa? Tapi surga mensensus tempat tidur pernikahan kita. Dalam bahasa Inggris disebut the marriage bed. Jangan kau cemarkan, jangan kau kotori. Hendaklah semua orang penuh hormat. Dalam perjalanan tadi, ya, kami di mobil 4 orang, lalu kami diskusi. Maaf, saya berikan contoh walaupun nyebut nama orang, tapi sudah tahu semua. Ayat ini terbukti dengan 2 tokoh di Indonesia yang mengakhiri pernikahannya, dan tadinya mereka doni orang yang sangat dipuja-puja dan dihormati. Maaf kalau saya nyebut nama karena bukan rahasia lagi. Yang pertama Hakim, yang kedua Ahok. Maaf, masih ingat Ustadz Hakim? Oh, itu Ustadz yang terkenal, penceramah Islam yang sangat tahun itu setiap hari Minggu jam 2 siang Hakim ini selalu khotbah di Istiqlal dan disiarkan live lewat SCTV. Saya juga mengagumi dia karena cara dia menyampaikan khotbahnya itu luar biasa. Dia satu-satunya ustadz di Indonesia yang mampu membuat yang mendengar kalau itu tertemplak dengan khotbahnya, orang bisa menangis. Enggak yang laki, enggak yang perempuan. Dia dipuja-puja. Begitu saya respect dengan dia, saya pernah 2 kali mengunjungi pusatnya di Geger Kalong di Bandung. Wih, itu setiap hari puluhan bis turis datang. Orang jualan apa saja, sampai sering macet.
Tapi begitu dia ceraikan istrinya dan menikah lagi, langsung habis pamornya. Dan saya balik lagi ke sana. Apa yang saya dengar keluhan dari penjual-penjual apa saja, pernak-perniknya, makanan, sepi Pak sekarang, nggak ada yang datang ke sini. Nah padahal dalam hukum mereka kan boleh laki-laki itu menikah lebih dari satu. Apa pelajaran kita ambil? Ternyata betul kitab Ibrani. Hendaklah kamu semua menghormati, penghormat terhadap perkawinan. Yang kedua adalah sampai ada yang berkata gini, nyesel aku ikut bakar lilin supaya dia dibebaskan. Ternyata keluar penjara malah ceraikan istrinya. Lihat pamornya tuh, maaf. Bukan membicarakan tentang orang, tapi inilah contoh. Ibrani 13 ayat 4, dan inilah hebatnya hukum pernikahan. Walaupun orang tidak punya Alkitab seperti kita, ternyata hukum kebenaran ada di hati mereka. Bahwa semua pernikahan harus dihormati. Ayo, kalau ada di antara kita, maafkan saya, yang hidup rumah tangganya rajin bertengkar. Aduh, kok gak enak betul. Ada nggak kira-kira suami istri rajin bertengkar? Aduh, masa bertengkar seperti minum obat 3 kali sehari? Ayo berubah. Ayo berubah. Kenapa Pak? Itu berisik pisahnya. Oh, mau memperbarui pernikahan kita, saudara, hubungan kita, selalu saling mengampuni. Jangan nuntut orang lain bersalah, tidak bersalah. Jangan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk merenungkan apa yang tertulis di Alkitab. Jangan lupa segala tulisan diilhamkan oleh Tuhan. Oh, itu menolong kita untuk mengerti. Dalam mulai hari ini semua kita belajar. Saya minta nanti Pak Pendeta saya berdoa untuk kita semua. Silakan Pak. Tuhan memberkati kita.